Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 27 Bencana memperkenalkan seorang pria pada dirinya sendiri. Jiang Chen meninggalkan ruang pertemuan setelah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Di belakangnya, dia meninggalkan semua lelaki tua yang saling menatap dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka bertanya-tanya bagaimana tuan muda mereka bisa begitu percaya diri. Mereka semua telah hidup selama beberapa dekade, dan mereka semua adalah pejuang Qihai, namun, ketika menghadapi Jiang Chen yang baru berusia 15 tahun, mereka merasa seperti anak kecil. Ini keluarga Li dari Kota Merah. Bagaimana rencana tuan muda dalam menangani ini? Seseorang berkata sambil mendesah. Meskipun Jiang Chen bersikap percaya diri, itu tidak akan menghentikan siapapun untuk mengerutkan kening. Musuh terlalu kuat, dan mereka tidak dapat memikirkan apapun yang dapat mengalahkan musuh mereka. Dengarkan saja apa yang tuan muda kita katakan, dia tidak pernah salah sebelumnya. Benar sekali. Kalau dipikir-pikir, dia tidak pernah membuat satu kesalahan pun sejak dia berubah. Baik lelaki tua yang gemuk maupun kurus itu berkata bersamaan. Bahkan Zhou Beizhen menganggukkan kepalanya dalam diam. Mereka semua adalah alkemis yang menduduki posisi tinggi dalam keluarga Jiang. Seorang pemuda yang baru berusia 15 tahun dapat meramu pil dengan efektivitas 100%, dan ia dapat memberi mereka keterampilan pelatihan jiwa yang berharga. Ia adalah seorang jenius yang hanya dapat dilihat sekali setiap 1000 tahun, sebuah keajaiban yang dikirim surga dalam pikiran mereka. Keluarga Li belum datang, kita tidak boleh membiarkan rasa takut menguasai kita. Dengarkan saja apa yang dikatakan Chener. Semua orang akan menjalankan tugas mereka seperti biasa. Kalian pergilah dan tenangkan orang-orang kita yang lain, dan jangan terlalu memikirkan keluarga Li. Jiang Zhenhai memberitahu semua orang. Dalam situasi mereka saat ini, tidak ada jalan mundur, jadi mereka hanya bisa menaruh semua harapan pada Jiang Chen. Kami hanya akan beradaptasi dengan situasi, tidak perlu bertindak seperti pengecut. Seorang lelaki berbadan kekar berkata sebelum meninggalkan aula pertemuan. Hari-hari damai di kota kini telah berlalu, dan semua orang di keluarga Jiang merasa khawatir. Saat itu hari yang cerah dan cerah, namun seluruh kota tertutup awan. Jiang Chen masuk ke kamarnya sendiri dan menutup pintu, menolak semua pengunjung. Bahkan ayahnya sendiri tidak dapat menjenguknya. Apa yang seharusnya terjadi akan terjadi. Badai hujan yang dahsyat pasti akan muncul apapun yang terjadi. Hanya 3 hari setelah Li Changhong terbunuh, orang-orang dari keluarga Li mengunjungi kota Fragrant Sky. Hanya ada beberapa lusin orang dari keluarga Li, tetapi kekuatan mereka lebih dari 100 atau bahkan 1000 orang. Mereka berkendara melintasi kota dengan sembarangan di rumah-rumah tinggi mereka, tujuan mereka, rumah wali kota. Mereka yang tidak terlibat, akan tersesat dari sini atau mati. Kata-kata itu disebarkan oleh seorang prajurit hebat dengan kekuatan Yuan yang kuat, dia berada di alam inti fana. Ya Tuhan, mereka akhirnya tiba. Keluarga Li dari Red City sudah tiba. Meskipun hanya ada beberapa lusin orang, mereka semua sangat kuat. 3 prajurit berada di alam inti fana, dan sisanya semuanya berada di alam Qihai. Keluarga Jiang sudah tamat. Lihatlah pemimpin mereka. Namanya Li San Yue, dan dia adalah kepala keluarga Li. Seorang prajurit tahap inti fana akhir, dia jarang keluar karena dia fokus untuk menerobos ke alam inti surgawi. Anda dapat mengatakan bahwa Li Changhong adalah orang yang sangat penting baginya karena dia datang secara pribadi kali ini. Tentu saja dia akan keluar. Putranya sendiri dibunuh oleh seseorang, itulah sebabnya dia sangat marah. 3 prajurit Mortal Core, lusinan prajurit Qihai, mereka akan mengubah keluarga Jiang menjadi abu kali ini. Jika keluarga Jiang hancur, maka kota kita akan ditelan oleh kekacauan total. Semua orang ketakutan, keluarga Li terlalu kejam. Sebagian besar orang di sini belum pernah melihat seorang pejuang di ranah Mortal Core sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya, dan itu menakutkan. Pindah. Para pria dari keluarga Li bertindak kejam. Seorang pria mengayunkan cambuk, mengenai seorang warga sipil yang tidak dapat bergerak tepat waktu dan langsung memotongnya menjadi 2 bagian. Mencari kematian. Pria itu berkata dengan ekspresi dingin, sambil menunggangi kudanya melewati tubuh itu. Sial, mereka terlalu sombong. Mereka memperlakukan kita seperti kita bukan apa-apa, dan mereka bahkan membunuh kita secara acak. Orang-orang ini memiliki niat membunuh yang sangat besar, aku penasaran bagaimana reaksi keluarga Jiang. Ayo, kita ikuti mereka ke rumah wali kota dan lihat-lihat. Jangan hitung aku jika kamu ingin mati. Saya masih memiliki kehidupan untuk dijalani. Lihat saja bagaimana perilaku keluarga Li. Jika aku dibunuh oleh mereka, lalu siapa yang bisa membalaskan dendamku? Pada saat yang sama di rumah wali kota, mereka mendengar berita tentang kedatangan keluarga Li.
Meskipun mereka semua sudah siap, mereka semua ketakutan saat mendengar bahwa keluarga Li telah tiba. Di mana Tuan Muda? Keluarga Li ada di sini. Seseorang berteriak. Ini adalah saat yang kritis, tetapi Jiang Chen, pilar pendukung keluarga Jiang, tidak ditemukan. Dia masih bersembunyi di rumahnya sendiri, dan dia tidak terlihat oleh siapapun selama 2 hari terakhir. Jiang Chen, pergi dan lihat apa yang sedang dilakukan Tuan Muda sekarang. Jiang Zhenhai berkata sambil menatap Jiang Chen. Ya Tuan. Jiang Chang berlari menuju rumah Jiang Chen, kecepatannya lebih cepat dari kelinci tercepat sekalipun. 1 menit kemudian, Jiang Chen kembali dengan wajah bengkak dan air mata berlinang. Dia pergi ke Jiang Zhenhai. Ada apa? Zhou Beizhen bertanya dengan wajah cemberut. Tuan Muda mengusir saya dan mengatakan kepada saya bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengganggunya. Jiang Chen tampak kesal, situasinya sudah sangat kritis sehingga dia tidak jadi mengetuk pintu, malah dia langsung masuk ke kamar Jiang Chen, dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia ditampar oleh Jiang Chen, dan kakinya hampir patah oleh Jiang Chen. Kenapa aku yang selalu terluka? Jiang Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit dengan air mata berlinang. Dia hanya pembawa pesan, dia tidak pantas ditampar. Mengapa ini terjadi? Bukankah Tuan Muda sudah memberitahu kita bahwa bahkan jika langit runtuh, dialah yang akan berdiri di atas kita dan menahannya? Mengapa dia masih bersembunyi dalam situasi seperti ini? Tuan Muda tidak bisa begitu saja bersembunyi dari orang lain. Keluarga Li ada di sini, dan kami tidak bisa bersembunyi dari mereka. Banyak orang merasa marah, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan Tuan Muda mereka. Dia berperilaku dengan penuh percaya diri, dan dia berkata dia akan melindungi semua orang dari musuh mereka, keluarga Li. Dia mengatakan ini di depan semua orang, tetapi sekarang musuh ada di sini, dia bersembunyi di dalam kamarnya sendiri. Semuanya diam, pasti ada alasan mengapa Tuan Muda belum mau keluar. Zhou Beizhen berteriak keras. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Jiang Chen melakukan ini, dia memiliki kepercayaan diri terhadap Jiang Chen. Bang! Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari pintu masuk. Pintu depan rumah wali kota hancur berkeping-keping, dan terdengar suara gemuruh, semua orang dari keluarga Jiang, keluar sekarang dan hadapi kematian kalian. Suaranya nyaring, dan bergema di mana-mana di rumah wali kota. Semua orang dapat dengan jelas mendengar suara itu, dan beberapa dari mereka yang berada di dekat mansion ketakutan hingga tetap diam. Pergi, 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 keluarga Jiang sudah pergi. Keluarga Li terlalu kuat, dan melihat perilaku mereka, mereka tidak mungkin memberi keluarga Jiang kesempatan bertahan hidup sama sekali. Ayo, kita pergi dan melihat-lihat. Jiang Zhenhai merapikan pakaiannya dan berjalan menuju pintu masuk utama, pria lainnya menarik napas dalam-dalam dan mengikuti di belakang. Ini adalah momen kritis, dan jika mereka tidak dapat menyelesaikannya dengan baik, mereka semua akan mati hari ini. Segera semua pria dari keluarga Jiang telah tiba di pintu masuk. Melihat pintu depan yang hancur berkeping-keping, semua orang terkejut. Mereka memandang laki-laki dari keluarga Li dan melihat seorang pria yang berdiri di depan semua orang mengenakan jubah kuning. Dia tampak seperti berusia 40-an, dan dia memiliki tubuh kokoh yang bisa dibandingkan dengan Murong Zan. Bekas luka ganas melintasi wajahnya, menakuti siapapun yang melihatnya untuk pertama kali. Pria itu adalah kepala keluarga Li, Li San Yue. Rumor mengatakan dia adalah orang yang kejam dengan hati yang jahat, dan dia tidak akan membiarkan siapapun yang menyinggung perasaannya lolos begitu saja. Dan sekarang putranya sendiri telah terbunuh di kota Fragrant Sky, dan dia berencana untuk membalas dendam atas putranya dengan menghancurkan seluruh rumah wali kota secara langsung. Li San Yue menggambarkan kekuatan yang kuat di sekelilingnya. Mereka yang berdiri di depannya akan merasakan tekanan yang besar, bahkan tidak dapat bernapas dengan benar. Itulah aura seorang prajurit inti mortal akhir. Di belakang Li San Yue berdiri 2 lelaki tua berusia 50 tahun. Mereka memiliki wajah arogan, dan mereka juga pejuang Mortal Core. Lusinan pria galak berdiri jauh di belakang mereka, dan semuanya adalah pejuang Qihai. Di antara mereka ada seorang pria dengan ekspresi muram dan penuh kebencian di wajahnya, ini karena dia telah melihat Jiang Zhenhai. Sepertinya dia tidak ingin memakannya hidup-hidup. Dia adalah Murong Tian, pria yang memberitahu keluarga Li di Kota Merah tentang berita bahwa tuan muda mereka telah terbunuh. Karena jarak antara Kota Langit Harum dan Kota Merah sangat jauh, dia tidak dapat kembali tepat waktu. Hanya dari kekuatan kedua keluarga yang jelas, keluarga Jiang hampir pasti akan mati. Siapa di antara kalian yang Jiang Chen? Li San Yue bertanya dengan suara yang menggema seperti lonceng besar, mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Pandangannya yang kejam menatap semua orang dari keluarga Jiang. Dia tidak langsung menyerang mereka karena dalam benaknya, hari ini adalah akhir dari keluarga Jiang, dan semua orang dari keluarga Jiang akan mati hari ini cepat atau lambat.
Dia ingin mencari tahu siapa Jiang Chen dan bertanya kepadanya bagaimana dia berani membunuh putranya. Saya Jiang Zhenhai, sayalah yang membunuh putra Anda, ini tidak ada hubungannya dengan Jiang Chen. Jiang Zhenhai berkata. Keluarga Li tidak berniat membiarkan satupun pria keluarga Jiang lolos dari kematian. Jika Jiang Chen tidak punya cara untuk menyelesaikannya hari ini, maka Jiang Zhenhai harus melindungi Jiang Chen dengan segala cara, membiarkannya melarikan diri dari sini dan membiarkan keluarga Jiang terus hidup. Tidak, Tuan Muda Li dibunuh oleh Jiang Chen. Alkemis yang mengikuti Tuan Muda Li dibunuh oleh Jiang Zhenhai. Keduanya adalah penjahat yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bajingan kecil Jiang Chen itu pasti sedang bersembunyi di suatu tempat sekarang. Murong Tian maju selangkah dan berbicara keras-keras dengan nada penuh kebencian. Keluarga Murong telah tiada, kebenciannya terhadap Jiang Zhenhai dan Jiang Chen seperti air terjun yang tak terhentikan. Hanya setelah keluarga Jiang dihancurkan barulah dia bisa melepaskan kebenciannya. Bersembunyi di suatu tempat. Lalu aku akan membunuh ayahnya terlebih dahulu dan melihat apakah dia akan keluar atau tidak. Senyum muram muncul di wajah Li San Yue, roh pembunuh muncul dari tubuhnya. Semua pria dari keluarga Jiang memucat, wajah mereka pucat saat mereka merasakan aura pembunuh milik Li San Yue. Sampai sekarang, Jiang Chen telah memberitahu mereka bahwa dia akan berdiri di depan mereka setiap kali situasi berbahaya muncul, tetapi dia masih belum terlihat. Mereka semua sedih di dalam hati, dan mereka telah kehilangan semua harapan. Akulah yang membunuh laki-laki dari keluargamu. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Keluarga Li adalah keluarga terhormat dari Kota Merah, dan Kepala Li juga merupakan seseorang yang memiliki reputasi baik. Saya yakin Anda tidak akan menempatkan orang lain dalam posisi sulit. Jiang Zhenhai berkata. Wali kota. Zhou Beizhen mengedipkan matanya dan berkata sambil mengertakkan gigi, saya akan mati bersama wali kota. Jiang Zhenhai, kamu harus mati hari ini. Begitu juga anakmu, tidak ada gunanya bersembunyi dariku. Aku akan menghancurkan semua milikmu, dan semua orang harus mati hari ini. Bekas luka di wajah Li San Yue bergetar, dan dia berbicara lagi dengan senyum muram, tapi, aku bisa memberi orang lain kesempatan. Kau hanya perlu berlutut dan bersujud padaku 3 kali, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Setelah dia mengatakan itu, suasana di antara prajurit keluarga Jiang telah berubah. Semua pria di tempat itu memegang posisi tinggi di keluarga Jiang, dan mereka semua adalah pejuang Qihai. Apa yang dikatakan Li San Yue ditujukan pada mereka. Adapun para penjaga dan petarung di belakang, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berlutut di hadapan Li San Yue. Wali kota, saya minta maaf, tapi saya tidak ingin mati. Seorang pria mengepalkan tinjunya dan memberi hormat kepada Jiang Zhenhai sebelum ia berjalan ke arah Li San Yue. Ia berlutut dan bersujud sebanyak 3 kali.